Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik-baik saja ya, jangan sakit-sakit. Oke, perkenalkan nama Bapak Dimas Adityo. Sekarang kita akan belajar tentang KOMPUTER, komputer. Oke, siapa sih yang nggak kenal sama komputer? Pasti kalian sering lihat dan mungkin juga di antara kalian sering menggunakannya. Nah, baik. Jadi Bapak akan menjelaskan tentang pengertian komputer dan sejarah komputer. Nah, baik. Sekarang pengertian dulu ya. Pengertian komputer. Secara bahasa, kata komputer berasal dari kata compute yang berarti menghitung. Barangkali ini sesuai dengan tujuan pertama orang ini menciptakan komputer, yaitu bagaimana menciptakan sebuah mesin hitung yang dapat melakukan banyak perhitungan secara tepat. Akan tetapi, dalam perkembangannya, mesin ini telah berubah menjadi mesin serbaguna. Tidak hanya untuk keperluan perhitungan saja, komputer telah berkembang menjadi sebuah mesin yang serba bisa, yang dapat berubah fungsi sesuai kebutuhan. Terkadang digunakan sebagai mesin ketik, alat hitung, membuat gambar, memainkan lagu, dan film, dan sebagainya. Menurut Sandes 1985, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data masukan, memprosesnya dan menghasilkan keluaran di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi-instruksi program yang tersimpan di memori. Sistem ini terdiri dari sekelompok mesin atau perangkat elektronik yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Perangkat atau mesin elektronik ini yang disebut dengan hardware atau perangkat keras komputer. Hardware dapat diartikan sebagai perangkat fisik karena dapat dilihat, diraba, dan dipindahkan. Dengan hanya mengandalkan hardware saja, komputer tidak akan dapat berjalan. Komputer memerlukan sebuah program yang harus dimasukkan di dalamnya. Program ini dapat berupa suatu prosedur pengoperasian dari komputer itu sendiri atau prosedur dalam hal pemrosesan data yang telah ditetapkan sebelumnya. Program-program inilah yang kemudian disebut dengan software komputer atau perangkat lunak komputer. Secara prinsip, komputer hanya merupakan sebuah alat yang bisa digunakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Untuk bisa bekerja, alat tersebut memerlukan adanya program dan manusia. Pengertian manusia kemudian dikenal dengan istilah brainware atau perangkat manusia. Pengertian brainware ini bisa mencakup orang-orang yang bekerja secara langsung dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu, ataupun orang-orang yang tidak bekerja secara langsung menggunakan komputer, tetapi menerima hasil kerja dari komputer yang berbentuk laporan. Konsep hardware, software, brainware merupakan konsep tritunggal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Untuk tahap pertama, manusia harus memasukkan program terlebih dahulu ke dalam komputer. Setelah program tersimpan di dalam komputer, maka komputer baru bisa bekerja untuk membantu manusia guna menyelesaikan persoalan atau pekerjaannya. Oke, jadi itu adalah tentang pengertian komputer. Oke, gimana? Asik kan belajar itu? Nah, jadi minggu depan kita akan belajar tentang sejarah komputer. Di sini dulu, sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn